Seperti kita tahu, boyband itu sering dikonotasikan sebagai cowok cantik yang joget-joget. Tidak seperti bayangan banyak orang bahwa cowok keren itu cool dan berotot. Atas stereotip tersebut, banyak di antara kita, lantas tidak suka, bahkan benci terhadap boyband-boyband yang ada. Jika ada orang yang suka nonton K-pop maka langsung dinilai mereka sama seperti boyband-boyband tersebut. Tak sampai di situ, para fans K-pop juga sering bersifat agresif terhadap orang-orang yang tidak suka terhadap boyband idola mereka. Atas dasar tersebutlah menambah citra buruk terhadap boyband di Indonesia. Seperti kata pepatah tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kali ini kita akan membahas kisah inspiratif dari BTS. Grup boyband dari Korea Selatan yang boleh dibilang merupakan salah satu grup boyband paling besar di dunia. BTS atau yang dikenal Bangtan Boys, terdiri atas 7 member, yakni Rap Monster atau RM yang berperan sebagai leader dan rapper utama. Selanjutnya ada Jin, sebagai vokalis dan visual. Kemudian ada Suga, sebagai lead rapper member. Selanjutnya ada J-Hope, sebagai dancer dan lead rapper. Lalu member kelima ada Jimin, sebagai lead vokal dan main dancer. Selanjutnya ada V, seperti yang kalian tahu, ia sebagai vokalis. Dan yang terakhir ada Jungkook, bertindak sebagai vokalis, lead dancer, dan sub-rapper. Berasal dari agensi kecil sampai jadi aset Korea Selatan. BTS pertama kali dikumpulkan pada tahun 2010 oleh Big Hit Entertainment, yang sekarang berubah menjadi HYBE. Sebuah agensi kecil yang hanya punya 30 staf yang berkantor di gedung 2 lantai yang kecil. Bahkan untuk tidur pun mereka harus berbagi tempat dengan yang lain. Perusahaan entertainment seperti Big Hit punya berbagai cara untuk menemukan talenta. Sebagai contoh, anggota BTS juga ditemukan melalui audisi online pada musim gugur 2010. Sementara Jungkook ditemukan oleh agensi bakat setelah mengikuti audisi untuk Superstar Ki, sebuah acara Korea yang mirip dengan Indonesian Idol. Begitu juga P, ia pergi ke audisi Big Hit dengan tujuan menyemangati temanya yang mau audisi di sana. Kemudian staf dari Big Hit malah melihatnya dan memintanya untuk ikut audisi dan akhirnya diterima. Setelah ditemukan, mereka lalu direkrut menjadi trainee untuk dipersiapkan menjadi bintang masa depan. Pelatihan ini termasuk latihan menyanyi dan menari. Begitu juga akting dan berbicara depan umum. Banyak dari peserta pelatihan ini adalah remaja muda berusia antara 13 hingga 15 tahun. Anggota termuda dari BTS Jeon Jungkook berusia 14 tahun ketika dia pertama kali memulai sebagai trainee. Sebelum memulai debutnya beberapa bulan sebelum berusia 16 tahun. Perjalanan dari trainee ini hingga akhirnya debut, itu tidak mudah, penuh persaingan yang ketat. Hingga akhirnya hanya RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V dan Jungkook yang berhasil terpilih. Karena bukan berasal dari 3 perusahaan rekaman terbesar di Korea Selatan, BTS harus berjuang dengan keras. Pada awal mula pembentukan BTS, mereka sangat kental dengan aliran musik hip-hop dan pop. BTS memulai debutnya di 2013 dengan merilis album Too Cool for School dengan lagu No More Dream. Kala itu, BTS membuat gebrakan dengan lagu-lagu yang banyak mengkritik tekanan sosial di Korea Selatan. Seperti ekspektasi tinggi yang biasa dialami oleh para murid sekolah dari orang tua mereka, hingga masalah bullying dan kesehatan mental anak muda. Pada saat debut, di tahun 2013 banyak yang meragukannya, bahkan ada artikel yang mempertanyakan apakah BTS akan bertahan lama. Karena berasal dari agensi kecil, BTS hampir saja bubar karena tidak memiliki uang untuk melanjutkan lagi. Di balik penampilan mereka yang percaya diri terdapat kesulitan-kesulitan yang membuat mereka frustrasi dan depresi. Seperti Jimin diragukan agensi untuk debut. Karena itu, dia berlatih sangat keras, hampir selama 24 jam bahkan hanya tidur 2-3 jam sehari. Dan juga seperti tidak percaya diri, karena dulu berat badannya tidak ideal, bahkan pernah sampai masuk rumah sakit karena diet ketat. Begitupun Suga, dia ditentang oleh keluarga karena kedua orang tuanya ingin Suga sekolah yang rajin dan bekerja seperti orang pada umumnya. Selain itu dia juga katanya berjalan selama 2 jam untuk bisa sampai ke rumah. Mengapa BTS berbeda? Membuat lagu sendiri. BTS mampu membuat lagu dan mengaransemen lagu mereka sendiri. Sampai sekarang, tercatat sudah 120 lagu yang diciptakan oleh Suga dan 170 lagu oleh RM. Lagu-lagu yang mereka buat, bukan untuk mereka sendiri, tapi juga untuk artis lain.
Mereka juga terkenal karena musiknya yang bervariatif seperti rock, pop, rap, slow, dan lain sebagainya. Di balik lagunya yang terlihat gembira ternyata terdapat pesan yang serius tentang kritik kehidupan sosial di masyarakat di mana kebanyakan boyband mengangkat tema tentang percintaan. Mempunyai fans yang loyal dan solid. Karena kekurangan biaya, maka BTS harus bisa mengoptimalkan promosinya melalui sosial media. Sosial media mereka tidak hanya digunakan untuk promosi album, mereka juga membuat video keseharian para member. Karena itulah kemudian menjadikan mereka terasa dekat dengan fansnya. Kedekatan inilah yang membuat BTS berbeda dengan grup boyband lainnya. Ini merupakan keunggulan dari BTS yang akhirnya mampu mendapat dukungan fans yang sangat loyal dan solid. Saking cintanya, banyak fans mereka yang membuat atau sekedar re-upload konten tentang momen-momen BTS. Sebab itulah video mereka membanjiri jagat sosial media hingga akhirnya banyak orang yang awalnya tidak mengenal mereka menjadi kenal dan jatuh cinta. Karakter yang humble. Walaupun mereka sudah menjadi superstar, mereka tetap humble kepada orang lain. Mereka juga sangat sering terlibat dalam hal-hal kemanusiaan. Salah satunya adalah penggalangan dana untuk kampanye Black Lives Matter dan berhasil mengumpulkan dana sebesar $1 juta. Hingga akhirnya setelah susah payah selama 2 tahun, tepatnya pada tanggal 5 Mei tahun 2015 mereka mendapatkan trofi pertamanya melalui lagu I Need You di acara musik SBS The Show. Sejak saat itulah BTS mulai rutin mendapatkan berbagai penghargaan. Seperti pada tanggal 10 April tahun 2017, BTS dinominasikan untuk Billboard Music Award dan mendapatkan The Social Artist pada tanggal 5 Mei pada Billboard Music Award mengalahkan Justin Bieber, Ariana Grande, Selena Gomez dan juga Shawn Mendes. Pada 19 November tahun 2017 BTS tampil di acara American Music Award dan merupakan artis K-pop pertama yang tampil di sana. Tak hanya itu, mereka juga sudah 3 kali diundang untuk berpidato pada rapat Majelis Umum PBB sebagai perwakilan Korea Selatan. Yakni, pada tahun 2018, 2020 dan yang terbaru pada tahun 2021. Ini merupakan hal yang sangat spesial mengingat pertama kalinya grup musik diminta untuk berpidato di PBB pada saat itu. Mereka juga sudah berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi terkenal lainnya seperti Steve Aoki, Lil Nas X, Sia, Nicki Minaj, Halsey, Zara Larsson, Charli XCX, Lauv dan juga Coldplay. Itulah kisah singkat dari BTS. Banyak hal yang kita pelajari dari kisah mereka. Kata siapa K-pop itu cuma soal hura-hura dan percintaan. Kesuksesan yang mereka dapat sekarang merupakan buah hasil dari kerja keras dan keteguhan hati mereka dalam mencapai impian. Bahkan tak jarang mereka dihina dan diremehkan. RM pernah berkata, ia hampir menyerah karena mendengarkan suara orang lain tetapi akhirnya mampu bangkit dan menggapai impiannya karena berhasil menemukan kenyamanan dalam bermusik. Terkadang dalam hidup kita sering menjumpai orang yang negatif yang membuat energi kita surut. Lebih baik kita fokus pada pengembangan diri dan hal-hal positif yang ada pada diri kita. Masih banyak hal-hal menarik dari BTS yang tidak sempat kami ceritakan di sini.